dari daerah istimewa. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jogja Jelang Siang. Dalam informasi menebar inspirasi yang kembali hadir untuk Anda di edisi Rabu 6 Mei 2026. Seperti biasa selama 60 menit ke depan akan kami hadirkan informasi-informasi terkini dari daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan juga tentunya akan kami rangkai dengan segmen Daerah Menyapa dan Bincang Jelang Siang yang akan menghadirkan topik-topik menarik untuk Anda. Bersama saya Aryo Bagus, inilah Jogja Jelang Siang selengkapnya. Kita awali Jogja Jelang Siang pemirsa dengan informasi-informasi terkini dari daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Informasi pertama, Badan Pusat Statistik Gunung Kidul mencatat besaran inflasi bulanan atau pada April 2026 sebesar 0,17%. Kondisi yang terjadi di bulan April juga diwarnai turunnya harga beberapa komoditas seperti daging dan telur ayam ras serta cabai rawit yang pada bulan sebelumnya atau di momen Lebaran sempat mengalami lonjakan harga. Informasi ini akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya berikut ini. Momen setelah Lebaran membuat beberapa harga komoditas pangan di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, mengalami turun harga dan membuat angka inflasi bulanan Gunung Kidul pada April 2026 lebih rendah dibanding periode Maret. BPS Gunung Kidul mencatat inflasi April sebesar 0,17%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi seiring dengan penurunan harga jual beberapa komoditas pangan di pasaran. Penyumbang utama inflasi April secara bulanan terjadi pada kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Jenis kelompok pengeluaran ini memberi andil inflasi sebesar 0,06% pada April dengan komoditas penyumbang utama inflasi adalah telepon seluler dan komputer jinjing atau laptop. Andil inflasi juga dicatatkan dari beberapa komoditas pangan seperti buncis, minyak goreng, hingga tempe. Bulan April juga diwarnai turunnya permintaan beberapa jenis komoditas pangan yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan permintaan serta harga jual cukup signifikan. Dari data BPS, kelompok pengeluaran jenis makanan, minuman, dan tembakau justru mencatatkan nilai inflasi sebesar minus 0,11% atau tercatat memberi nilai deflasi. Andil deflasi paling tinggi pada April berasal dari beberapa komoditas yang mengalami turun harga. Daging ayam ras memberi andil deflasi tertinggi pada April sebesar minus 0,12%. Disusul komoditas seperti cabai rawit, telur ayam ras, dan beberapa jenis komoditas sayuran hijau seperti sawi, kangkung, cabai hijau, dan komoditas pangan lainnya. Kalau yang minyak goreng mengalami inflasi senilai memberikan andil 0,03%, kemudian yang buah-buahan juga mengalami mas. Kalau yang komoditas-komoditas lain mungkin tempe juga memberikan dampak inflasi atau memberikan andil 0,02%. Nilai inflasi bulanan Gunung Kidul 0,17% pada April 2026 lebih tinggi dari nilai inflasi kota Yogyakarta yang justru mengalami deflasi 0,01%.
Inflasi April 2026 secara tahunan Gunung Kidul tercatat 2,33%, lebih rendah dari level daerah istimewa Yogyakarta sebesar 2,46%. Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta bersama anggota komisi dan didampingi Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, serta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman meninjau langsung lokasi sumur jaringan irigasi air tanah atau JIAT Pondok Rejo Tempel Kabupaten Sleman untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setempat. Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Amir Syarifuddin mengatakan, permasalahan utama yang dihadapi warga adalah tidak optimalnya fungsi jaringan irigasi sehingga distribusi air ke lahan pertanian menjadi terganggu. Kondisi ini semakin dirasakan saat pasokan air permukiman menurun, terutama memasuki musim kemarau, dan petani bergantung pada irigasi air tanah, terutama dalam mengairi lahan pertanian sekitar 30 hektar. Untuk itu, permasalahan jaringan irigasi harus segera dicarikan solusi bersama karena menyangkut kebutuhan dasar petani ketika pasokan air sangat terbatas. Komisi C DPRD DIY menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi agar penanganan dapat dilakukan secara tepat baik dari sisi teknis maupun pengelolaan infrastruktur. Harapan kami Komisi C nanti bisa optimal. Kami akan komunikasi, Komisi C akan bersurat kepada PLN. Beberapa proyek impres dengan sumur JIAT ini ada yang belum tersambung, ada yang sudah tersambung. Harapan kami program impres ketahanan pangan bisa dicukupi. Sementara itu, Lurah Pondok Rejo Widayatma menyampaikan jaringan JIAT memiliki peran strategis dalam mendukung pengairan lahan pertanian seluas kurang lebih 30 hektar. Masyarakat berharap perhatian serius dari pemerintah agar fungsi infrastruktur ini tetap berkelanjutan. Saya juga sudah sering berkomunikasi kalian menjaga, Bu, ini kok dari iso digunakan berikut, oke Pak, ini sudah oke. Ternyata permasalahannya itu hanya tinggal lenggatoke listrik. Menanggapi hal tersebut, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Ika Yulianti menyatakan pihaknya akan melakukan kajian teknis secara menyeluruh untuk memastikan sistem irigasi air tanah dapat berfungsi dengan baik dalam mendukung kebutuhan air baku, khususnya untuk sektor pertanian. Permasalahan jaringan irigasi di Kelurahan Pondok Rejo diharapkan segera ditangani agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan kesejahteraan petani meningkat. Sejumlah anggota dari kelompok wanita tani di Padukuhan Karnen, Kapanewon Pelayan, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tengah berfokus meningkatkan kapasitas produksi. Selama ini, para anggota KWT masih terjebak pada masalah klasik seperti terbatasnya akses lahan garapan yang luas, serta rendahnya partisipasi anggota dalam manajemen organisasi. Tidak hanya itu, kendala teknis berupa masalah irigasi dan ketergantungan pada iklim yang tidak menentu, serta ketersediaan alat pendukung pertanian kerap membuat aktivitas pertanian menjadi terhambat. Terlebih lagi jika rencana untuk diarahkan menjadi pemasok tetap dalam program nasional makan bergizi gratis mendatang, KWT di Padukuhan Karnen ini masih dihadapkan pada persyaratan kontinuitas stok dan standar kualitas hasil panen yang tinggi. Meski sudah bertahun-tahun menggarap lahan pertanian bersama para anggota lainnya, tantangan keterbatasan tersebut hingga saat ini masih terus dialaminya. Namun, KWT terus berupaya untuk tetap memaksimalkan pengolahan lahan sehingga bisa memperoleh hasil panen yang baik. Sebenarnya kami ya akan bereksis itu, tapi itu tadi kendalanya seperti ada modal, terus seperti itu, alat-alat, terus untuk pengairannya itu seperti ini. Ini kan sumurnya sudah memenuhi syarat. Ini listriknya juga sudah bagus, tapi sayangnya alatnya itu kurang. Kemarin kalau pas bawang merah itu, nanam bawang merah itu kami sempat berbasah-basah setiap kali menyiram. Menyikapi hal tersebut, sinergi antar lembaga menjadi kunci utama.
KWT didorong untuk tidak lagi hanya menanam untuk kebutuhan dapur sendiri, namun harus bertransformasi menjadi unit bisnis yang profesional, termasuk pasokan bahan baku untuk program makan bergizi gratis di wilayah Gunung Kidul. Dengan permintaan yang pasti dari program pemerintah, masalah permodalan dan rendahnya semangat anggota diharapkan mampu terserap oleh perputaran ekonomi yang nyata di desa. Apa tadi yang disampaikan oleh para ibu-ibu, ada beberapa keterbatasan, bahkan untuk pendampingan dan pelatihan. Nah, kebetulan di dapur yang kita buat ini, yang ada di Dengok ini ada namanya call center, yang dimana nanti di situ kita juga akan mendampingi. Yang kemarin kita sudah menggandeng petani pang Gunung Kidul, sekarang kami merambah menggandeng KWT dan bahkan nanti akan kedepannya ibu-ibu PKK. Kenapa? Nah, harapannya dengan adanya dapur ini benar-benar menyentuh kepada lembaga-lembaga masyarakat yang ada di wilayah. Seperti itu. Bahkan mungkin kami nanti dengar keluh kesah tadi ibu-ibu, insya Allah barangkali ada jejaring kita yang nanti bisa ikut membantu memfasilitasi. Program makan bergizi gratis diharapkan menjadi peluang besar bagi para anggota KWT di seluruh wilayah Gunung Kidul untuk mendapatkan kepastian pasar. Dengan demikian, kesejahteraan petani perempuan di Gunung Kidul dapat meningkat signifikan. Konsolidasi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta hingga tingkat kabupaten dan kota menjadi fondasi untuk membesarkan partai. Ketua DPW PSI DIY Sunarianta menekankan pentingnya soliditas organisasi dari tingkat pusat hingga daerah dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah. DIY memiliki potensi besar termasuk Gunung Kidul yang memiliki karakter tersendiri sehingga strategi pengembangan partai akan disesuaikan. Langkah ini juga menjadi awal sebelum dilakukan pelantikan dan pengukuhan kepengurusan. Saat ini PSI baru memiliki 1 perwakilan di legislatif tingkat DIY. Namun melalui kepengurusan baru, PSI berharap muncul calon legislatif berkualitas yang mampu menembus parlemen. Targetnya setiap daerah pemilihan dapat memilih perwakilan sebelum ke depan menargetkan posisi di tingkat eksekutif. Tadi saya sampaikan, saya menyerahkan SK, DPD, PSI Kabupaten Gunung Kidul. Semua punya harapan bagaimana PSI DIY ini akan menjadi besar, termasuk Partai Solidaritas Indonesia di Gunung Kidul nanti di bawah kepemimpinan Mas Agus ini. Seperti apa mekanisme yang harus dijalankan, proses yang harus mereka lakukan. Tentu setiap daerah yang saya katakan memiliki satu karakter yang berbeda-beda. Pada kesempatan itu, Ketua DPP PSI Bidang Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif Melki Pangemanan menyerahkan beasiswa kepada 20 anak kurang mampu melalui program beasiswa Gajah Pintar yang diinisiasi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Program bantuan pendidikan dari DPP PSI diserahkan kepada peserta didik, siswa yang belum menerima bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD. Oleh karena itu PSI DPP PSI inisiasi ini instruksi dari Mas Ketum Mas Kaisang Pangarep untuk bisa memberikan bantuan pendidikan menjadi bagian dari stimulan bagi peserta didik atau siswa yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Harapannya senang karena mendapat tas baru dan pensil semuanya, diberi uang, terus sama apa? Sama peralatan sekolah. Melalui program beasiswa diharapkan menjadi stimulus agar pemerintah lebih memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan, terutama bagi siswa yang belum pernah menerima bantuan pendidikan, tetapi dari keluarga kurang mampu. Itulah tadi berbagai informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami untuk Anda di edisi kali ini. Dan Jogja Jelang Siang akan kami lanjutkan dengan segmen Daerah Menyapa usai jeda pariwara sesaat lagi. Seluruh dunia menunggu ini. Tempatmu siap jadi saksi. Momen besar seperti ini tak datang 2 kali. Scan di sini, jadilah bagian dari euforianya kini.
TV sing menghibur. Sinau poso lan unggah-ungguh gambar sesarana. Iso melu joget lan nyanyi-nyanyi. Seaton jodati cedak nanyati. Semangkati iso ngumpul tambah nyedangke keluarga. Sekombien nganti saiki gawe nyaman nang ati. Saiki jaman tambah maju, siaran lan gambar tambah istimewa. TVRI Jogja di hati. Lihatlah kilat tu. Dari tadi aku tengok mukanya sedih je nampak. Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik. Seru gak ya main sama kawan-kawan baru di kampung Datok nih? Udin! Anda menyaksikan Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi. Selanjutnya pemirsa akan kami hadirkan segmen Daerah Menyapa berikut ini. Pemirsa, mulai tahun ini Yogyakarta International Airport ditetapkan sebagai salah satu embarkasi haji begitu ya. Dan menyikapi hal ini kemudian Yogyakarta International Airport disiapkan fasilitasnya, kemudian juga sarana prasarana dan berbagai hal pendukung lainnya agar calon jemaah haji ini bisa lebih nyaman, kemudian juga lebih merasa aman juga sebelum nantinya berangkat ke Tanah Suci. Dan untuk membahas hal ini terkait dengan layanan haji di embarkasi Yogyakarta International Airport di tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi telah terhubung bersama kami secara daring yakni Dr. Andes Jauhar Mustafa MSI, Ketua PPIH Embarkasi Yogyakarta International Airport. Pak Jauhar, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di Jogja Jelang Siang hari ini. Untuk yang pertama mungkin boleh dikonfirmasi terlebih dahulu Pak, apakah betul bahwa tahun ini merupakan tahun pertama dari Yogyakarta International Airport yang kemudian menjadi embarkasi haji, Pak Jauhar? Selamat pagi pemirsa TVRI di seluruh daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Ya betul, jadi Alhamdulillah ini berkah bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya, tentu perjuangan panjang yang sudah kita lalui untuk mewujudkan embarkasi di Jakarta akhirnya terwujud di tahun ini. Dan ini tentu kabar gembira bagi seluruh masyarakat DIY dan juga sekitarnya karena memang ini cita-cita yang sudah lama diimpi-impikan, cita-cita yang sudah lama ingin diwujudkan dan Alhamdulillah atas doa restu masyarakat juga semuanya hari ini terwujud dan Alhamdulillah sejak operasional embarkasi di tahun ini pada tanggal 21 April kemarin resmi embarkasi YIA sudah beroperasi untuk memberangkatkan jemaah haji dari DIY dan juga sebagian dari wilayah Jawa Tengah. Baik, Pak Jauhar, lalu kalau untuk pertama kalinya begitu ya, layanan-layanan apa saja yang kemudian dipersiapkan untuk calon jemaah haji? Ya, ini memang lain ya dengan embarkasi yang lain karena memang satu-satunya embarkasi yang tidak berbasis asrama adalah di Jogja ini. Memang makanya ini satu-satunya asrama haji yang berbasis hotel pertama di Indonesia. Dan inilah yang menjadi tantangan ya bagi kami PPIH Embarkasi untuk bagaimana agar bisa memberikan layanan yang tentu baik kepada masyarakat.
Nah, karena hotel ini tidak didesain sebagai embarkasi, sebagai layanan asrama haji, maka kemudian kami harus menyesuaikan. Alhamdulillah ini stakeholder yang terlibat di sini, berbagai kementerian lembaga yang terlibat oleh personal embarkasi semuanya membantu. Dan ya 11 kloter sudah kita berangkatkan dari embarkasi ini tadi malam. Terakhir kloter 11 dari Kota Magelang dan Kabupaten Kebumen take off, kita pushback tadi malam jam 1:35. Nah, ini sudah kita berangkatkan dan ini sebentar lagi mungkin landing di Madinah sebagai kloter terakhir di gelombang 1. Nah, hari ini nanti akan masuk dari Kabupaten Kebumen pukul 12 persis akan kita terima. Ini sebagai penanda kloter pertama di gelombang 2. Baik, Pak Jauhar, kalau boleh dielaborasi lagi, karena ini kan merupakan pertama kalinya begitu dan juga terkait dengan embarkasi berbasis hotel tadi. Ini seperti apa Pak kalau boleh dielaborasi lebih lanjut? Oh iya, jadi yang kita kenal selama ini kan ada 15 embarkasi di Indonesia ya. Dan semuanya berbasis asrama haji. Jadi polanya membangun asrama haji lalu kemudian mengusulkan ke pemerintah pusat, Menteri Agama, kalau sekarang Menteri Haji dan Umroh untuk ditetapkan menjadi embarkasi. Nah, Jogja lain Mas. Jadi Jogja ini memang kita belum punya asrama haji yang memadai untuk memberangkatkan jemaah haji. Yang paling tidak kan harus memuat ataupun bisa melayani satu kloter. Kalau satu kloter itu 360 jemaah. Nah, kita punya asrama haji transit di jalan di Ring Road Utara itu, tetapi itu belum memadai. Maka kemudian untuk mendukung bandara YIA yang sudah bertaraf internasional inilah yang kemudian kita dengan Pemda DIY, dengan Pemda Kulon Progo dan seluruh stakeholder berpikir keras bagaimana caranya agar supaya tanpa asrama pun kita bisa memberangkatkan haji. Dan ketemulah hotel. Jadi alhamdulillah ada banyak hotel di sekitar bandara ini. Lalu kemudian kita skemakan beberapa hotel di sini. Kebetulan ini yang kita pakai hotel Ibis dan Novotel untuk dijadikan layanan asrama haji. Dan ini tentu kami berharap dan kami yakin layanan ini akan lebih baik. Nah, oleh karena fasilitas hotel, biaya masih sama dan justru ini terjadi efisiensi yang luar biasa. Di sini efisiensinya luar biasa karena tentu kalau bangun asrama kan butuh anggaran banyak, belum lagi pemeliharaannya. Nah, ini kita tidak. Jadi kita hanya menggunakan hotel, kita kontrak 1 bulan untuk embarkasi dan nanti debarkasi, lalu kemudian setelah ini ya sudah. Jadi setiap musim saja kita kontrak dan ini luar biasa efisiensinya. Dan tentu layanan-layanan bertaraf internasional yang dimiliki hotel inilah yang kita peruntukkan untuk jemaah haji kita. Baik, kalau tadi disampaikan bahwa ada sinergi antara Pemda DIY kemudian juga pemerintah Kabupaten Kulon Progo begitu ya. Ini kalau berbicara tentang antisipasi dan juga mitigasi ini seperti apa? Karena kan ini layanan baru, kemudian juga baru pertama kali diperkenalkan begitu. Ada antisipasi apa, Pak? Iya, jadi kami sudah bersepakat berkomitmen dengan Pemda DIY, kemudian juga PMK Kulon Progo dan seluruh stakeholder Forkompinda tentu kami semuanya sudah sepakat untuk mensukseskan embarkasi ini, termasuk mitigasi terkait dengan bagaimana nanti kalau terjadi delay, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini semuanya sudah kita mitigasi, Mas. Jadi sudah mitigasi dan memang di sekitar bandara ini ada 4 hotel ya, ada Ibis, ada Novotel, ada Swissbell, ada Merazan. Nah, ini kemarin semuanya sudah kita lakukan studi kelayakan di hotel-hotel yang ada ini. Nah, untuk tahun ini memang kita memilih yang mendekati bisa digunakan untuk operasional embarkasi adalah 2 hotel ini, Novotel dan Ibis yang kebetulan satu manajemen dan hotelnya gandeng ya. Nah, ini kemudian tetapi hotel di sekitar sini nanti pun kalau terjadi hal-hal yang memang tidak kita ini yang tidak sesuai dengan rencana, maka ini sudah kita gandeng juga. Kemarin juga kita undang PRI-nya untuk rapat bersama dalam rangka untuk mensukseskan embarkasi Yogyakarta ini, Mas. Sehingga insya Allah ya kita tidak berharap lah. Selama ini malah trennya ini maju, Mas. Jadi 11 kloter ini trennya maju, bukan delay atau bukan ya. Kita tidak ingin. Ini trennya maju. Nah, ini yang akan kita dorong terus dalam rangka untuk bagaimana kita bisa memberikan layanan yang tentu lebih nyaman dari sisi akomodasi,
kemudian juga dari sisi konsumsi juga lebih menyehatkan begitu karena teramati terus oleh pihak Dinas Kesehatan dan juga BKK yang ini memang menjadi standar yang harus dilaksanakan di sebuah embarkasi. Baik, tadi saya tertarik kalau di pertanyaan sebelumnya dan juga jawaban sebelumnya Pak Jauhar menyampaikan bahwa dengan harga yang relatif masih sama, kemudian layanan juga layanan taraf internasional, betul ya Pak Jauhar ya? Iya benar, kan hotel memang didesain melayani seluruh tamu ya, tidak hanya domestik, tentu juga tamu-tamu dari luar negeri. Maka memang layanan internasional ini. Nah, makanya standar itulah yang kemudian diberikan kepada jemaah haji kita dengan biaya yang sama dengan asrama lain atau embarkasi lain yang berbasis asrama haji. Saya sering guyon begini. Jadi ini tiketnya ekonomi tapi dapatnya eksekutif ini. Jadi biayanya ekonomi tapi dapatnya eksekutif. Inilah yang memang terobosan baru sebuah inovasi yang diinisiasi oleh Yogyakarta yang tentu ini akan memberikan keberkahan yang luar biasa, kenyamanan yang luar biasa bagi jamaah haji kita. Jadi melayani tamu Allah ini ya memang seperti ini dan ini sebagai juga edukasi Mas, karena di jamaah haji itu ketika nanti diberangkatkan ke Tanah Suci, baik di Mekah maupun di Madinah, mereka juga menempati hotel. Sehingga dengan transit di sini kurang lebih 24 jam sebelum kita berangkatkan, kita karantina di sini, jemaah haji sudah belajar menempati hotel, belajar menggunakan fasilitas-fasilitas hotel. Nah inilah tentu nanti menjadi edukasi bagi mereka. Ketika nanti sudah terjun di medan juang yang sesungguhnya di Tanah Suci, mereka nggak kaget lagi, karena sudah menempati hotel di sini, kan gitu. Baik. Artinya kalau salah satu tantangannya tadi terkait dengan delay begitu ya, dan alhamdulillahnya sudah bisa cukup teratasi begitu ya. Dan tadi Pak Jauhar menyampaikan sudah ada 11 kloter yang diberangkatkan. Nanti total ada berapa kloter Pak? 26 kloter dan alhamdulillah sudah 11 kloter. Ini yang di gelombang 1 sudah berangkat semuanya. Tinggal 16 kloter ya, 16 kloter. Tapi masih banyak. 16 kloter sampai nanti operasional ini akan di embarkasi akan berakhir pada tanggal 21 Mei nanti. Baik. Ada tidak kurang dari 9.320 jemaah, baik dari Jogja maupun wilayah Kedui yang nanti akan kita berangkatkan, yang telah dan nanti akan kita berangkatkan di embarkasi ini. Baik, Pak Jauhar mungkin ini sedikit kaitannya dengan testimoni begitu ya. Kalau sudah ada 11 kloter yang diberangkatkan ke Tanah Suci begitu ya, kira-kira dari mereka animonya kemudian juga antusiasnya terkait dengan embarkasi berbasis hotel ini seperti apa kalau boleh disampaikan Pak? Iya, jadi setiap kloter yang hadir di sini yang kita berangkatkan dari sini memang kami minta testimoninya ya. Bisa dicek di Instagram Kemenhan DIY ataupun di TikTok Kemenhan DIY. Mereka sudah melakukan testimoni terkait dengan layanan di sini. Jadi sekali lagi karena layanan berbasis hotel dan layanan ini bertaraf internasional, tentu mereka akan semakin bisa menikmati layanan ini di tanah air, selama di tanah air nanti, dan inilah yang memang seharusnya dilakukan oleh kita pemerintah dalam rangka untuk hadir memberikan layanan yang terbaik dan lebih baik bagi jamaah haji kita. Baik, artinya cukup puas begitu ya Pak Jauhar. Pak Jauhar terakhir. Sejauh ini mereka sangat-sangat menikmati prosesi one stop service, layanan one stop service di Grand Ballroom kedatangan, lalu juga di kamar, karena satu kamar hanya tiga jemaah, dan ini justru lebih baik dari nanti layanan di Mekah dan Madinah. Maaf ini saya sampaikan, di Mekah dan Madinah itu satu kamar paling tidak 4 sampai 5 jemaah, tapi di sini satu kamar hanya 3 jemaah. Ini kata lebih baik dari sana. Baik. Terima kasih banyak Pak Jauhar Mustafa yang merupakan Ketua PPIH Embarkasi Yogyakarta International Airport telah berbagi informasi. Semoga semuanya dilancarkan begitu ya. Kemudian juga niat baik untuk memberikan fasilitas terbaik bagi calon jamaah haji ini juga semoga semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Jauhar, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, salam untuk masyarakat juga semuanya. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Dr. Andes Jauhar Mustafa MSI, Ketua PPIH Embarkasi Yogyakarta International Airport, menyoroti tentang layanan haji di Embarkasi Yogyakarta International Airport tahun 1447 Hijriah.
2026 Masehi yang menjadi momentum pertama bagi Yogyakarta International Airport menjadi embarkasi haji. Apalagi utamanya tadi seperti yang disampaikan adalah embarkasi berbasis hotel yang merupakan pertama di Indonesia. Dan kami akan lanjutkan Jogja Jelang Siang dengan segmen Bincang Jelang Siang usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Pilih produk dalam negeri. Selain kualitas yang oke, desain juga kece. Ragamnya juga banyak. Masih ragu pakai produk lokal? Yuk pakai buatan produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo cintai produk dalam negeri. Bangga menggunakan produk Indonesia. Sejumlah informasi akan kami berikan. Tetaplah bersama. Jika Anda mengalami masalah dengan penerimaan siaran kami, Anda dapat melaporkan melalui website www.lapor.go.id dengan cara berikut ini. Langkah pertama, isi data dan info lainnya, lalu isi tanggal dan lokasi kejadian. Untuk instansi, pilih LPP TVRI dengan kategori SP4N Lapor dan tunggu hingga laporan Anda diverifikasi. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik. Ono kucing kecemplung kali. Klebus. Aku tuh lagi kena musibah. Kebanjiran. Masya Allah, Pak. Kula melu prihatin. Mugi-mugi sedaya pinanggih sae. Kalian tedung rembug apa tidak biasanya lho. Elisa, Siti, kok kaya ini teko kaya do nggawa beban yang berat tuh ana apa? Intinya tahanan akeh menungso sing lagi susah. Ade wong seni. Carane golek iki amit-amit aja njaluk rono, njaluk rene, sithik-sithik rene ngemis aja. Walaupun itu sosial, tapi nek iso ade yo nganggo cara sing bergengsi. Berarti ana kucing kecemplung kali, ayo para penonton do ngumpulke donasi. Seluruh dunia menunggu ini. Tempatmu siap jadi saksi. Momen besar seperti ini tak datang dua kali. Scan di sini, jadilah bagian dari euforianya kini. Siaran TV sing menghibur, sinau poso lan unggah-ungguh gambar sesarana. Iso melu joget lan nyanyi-nyanyi, seaton jodati cedak menyati yo. Seneng kati iso ngumpul, tambah nyedake keluarga. Sekomian nganti saiki gawe nyaman nang ati. Saiki jaman tambah maju, siaran lan gambar tambah istimewa. TVRI Jogja di hati. Lihatlah kilat tuh. Dari tadi aku tengok mukanya sedih ya nampak. Surabaya, mulailah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik.
Seru gak ya main sama kawan-kawan baru di kampung Dato nih? Udin! Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jogja Jelang Siang. Perdalam informasi menebar inspirasi, dan berikut kami hadirkan segmen Bincang Jelang Siang. Pemirsa, tidak berlebihan rasanya jika daerah istimewa Yogyakarta ini memiliki berbagai macam julukan, mulai dari kota budaya, kota pendidikan, kota kreativitas, sampai kota yang menjadi motor penggerak usaha mikro kecil dan juga menengah. Di daerah istimewa Yogyakarta sendiri ada ratusan ribu usaha mikro kecil menengah dengan berbagai potensi masing-masing yang kemudian memunculkan produk-produk baru setiap tahunnya dan juga memunculkan berbagai potensi untuk bisa menggerakkan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu penggerak dan juga salah satu potensinya adalah terkait dengan kerajinan dari kulit sapi yang akan kami bahas di Bincang Jelang Siang edisi hari ini bersama dengan Mbak Heni Sulistiawati yang merupakan pengrajin kulit sapi. Mbak Heni, terima kasih sudah hadir di studio hari ini. Ya, sama-sama Mas Bagus. Dan juga tentunya Mbak Heni ini kalau boleh disampaikan kepada pemirsa yang saat ini menyaksikan, sudah berapa lama ada di area kulit sapi begitu ya. Kemudian juga apa alasannya dahulu kemudian memilih kulit sapi sebagai salah satu atau mungkin satu-satunya begitu ya yang menjadi bahan ataupun produk yang kemudian dijual kepada masyarakat. Kalau di kulit, di leather goods ini nih kita sebenarnya masih baru, belum ada 10 tahun sih Mas, masih 9 tahun, mulainya dari 2017. 2017. Iya, 2017 akhir. Kenapa kita terjun di bidang ini? Mungkin karena selain kalau kulit sapi itu lebih awet ya, durability sama lebih mewah gitu, luxury. Selain itu juga waktu itu aku kan tergabung di sebuah komunitas ibu-ibu pecinta kulit lokal tuh. Nah, aku tuh ngelihat ada peluang di situ. Jadi aku masuk aja ke industri gitu. Oke, tadi kan ada nyemplung ke komunitas begitu ya. Berarti sebelumnya memang sudah punya knowledge bahwa tidak hanya kulit sapi yang potensial waktu itu. Iya, banyak ada kulit buaya, kulit reptil gitu-gitu, tapi kita lebih fokus ke kulit sapi. Karena tadi durability-nya ya. Selain itu juga ternyata turn out nih perizinannya lebih gampang. Oh gitu. Oke. Jadi fun fact-nya Mas, di Oktober 2026 ini kalau yang belum ngurus sertifikat halal untuk barang gunaan terutama kulit itu nggak bisa jualan. Nah, kulit sapi ini yang gampang gitu. Kalau soalnya kalau reptil, buaya itu nggak bisa ngurus perizinan itu. Gitu. Nah, kalau terkait dengan bahan bakunya begitu ya. Kalau kulit sapi ini ada jenis tertentukah yang kemudian lebih baik daripada jenis yang lain atau relatif sama saja? Sebenarnya tergantung kita mau jualan kemana ya. Kalau luar negeri mereka lebih suka finishing. Jadi kita nyebutnya finishing. Ada finishingnya, ada Crazy Horse, ada Pull Up, ada Napa gitu. Kalau untuk luar negeri mereka lebih suka finishing Crazy Horse yang kayak gini lah. Ini nih kayak gitu, yang agak rustic gitu. Tapi kalau untuk dalam negeri mereka lebih suka yang ringan gitu, yang Napa gitu-gitu, yang kalau kena air maintenance-nya lebih gampang kayak gitu. Jadi emang beda. Oke, berarti menyesuaikan pasar juga ya, di-adjust ya. Iya, oke, nah kalau biasanya kan kulit sapi itu sejauh yang saya tahu kan banyak di produk fashion gitu ya. Mau dompet, mau tas, kemudian juga apa tuh namanya ikat pinggang misalnya gitu. Tapi di luar itu apakah juga bisa ke arah yang lain? Home decor bisa Mas. Home decor bisa? Bisa biasanya buat bingkai atau buat kursi gitu. Tapi kita nggak concern ke sana sih, kita lebih ke barang gunaan. Oke. Nah, berarti kan sebetulnya kulit sapi ini potensinya banyak sekali. Kemudian juga ada banyak hal yang bisa diproduksi dari kulit sapi sendiri. Benar banget. Kalau dari Mbak Heni sendiri melihat potensi kulit sapi ini ke depannya akan seperti apa, Mbak? Sebenarnya potensi untuk jadi barang merchandising itu ini banget Mas, soalnya di tempat di Mars sendiri akhir-akhir ini yang lebih oke penjualannya itu secara retail merchandising gitu. Jadi kayak bag charm, kayak lanyard gitu-gitu, corporate gift buat souvenir kit gitu, kayak pouch gitu-gitu. Kalau untuk retail terus terang tahun ini agak kurang gitu. Jadi kita lebih ke main ke B2B atau B2G. Gitu. Oke, nah tadi kan ada kalau tahun-tahun ini kan ada merchandising ya tadi yang banyak diminati begitu.
Apakah sempat ada merasa apakah fokus ke sana aja ya tanpa tanpa kemudian fokus kepada barang-barang gunaan yang lain begitu? Sebenarnya itu buat nyawa hidup perusahaan kan iya, gitu. Iya, berarti ada variasinya ya, gitu tapi ya. kita kan juga idealis juga kan sebagai brand owner. Jadi kita tetap pengen punya hero produk. Jadi ya tetap inovasi ke produk yang hero utama gitu. Oke, apalagi kan juga benang merahnya ada di kulit sapinya ya, bener. bukan di produknya Ya, ya. benar. Oke, nah selama 9 tahun dari 2017 tadi ya sampai sekarang, tentu banyak ya tantangan lika-liku dan segala macam. Yang paling berat dari pengolahan kulit sapi itu apa? Kalau pengolahannya kita kan nerima udah lembaran, jadi kita nggak terlalu ini. Tapi kalau tantangan yang paling berat itu pas COVID. Semuanya kayaknya ya. Iya, karena kan barang kita kan buat traveling Thomas. Jadi pas COVID itu kan ada social distancing, ada pembatasan dan pergi-pergi. stop semuanya traveling Kita ya. ngapain jualan? Nah, itu aku harus putar otak gimana caranya aku tetap ada di bisnis di jalur yang benar tapi tidak keluar dari DNA brand kami. Jadi aku putar otak buat pivot ya, buat pokoknya gimana caranya bikin barang itu nggak di luar area kulit gitu. Jadi itu waktu COVID itu kita bikin kayak tali masker sama hand sanitizer case. Kita nggak beli bahan baku, kita cukup pakai perca-perca itu, dan itu yang bisa bikin kami survive di era COVID. Oh, I see. Ternyata memang sebetulnya idealis itu penting ya. Iya. Mbak Heni. Tapi kemudian bagaimana tetap bisa survive dan juga sustain ya. Iya, sustain bener. Karena kalau nggak sustain ya percuma saja. Bener banget, Mas. Oke, selain dari COVID tadi, ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan dan juga di-share kepada pemirsa yang mungkin juga melakukan bisnis kulit sapi begitu? Sebenarnya ini mungkin belum banyak yang tahu ya, dukungan pemerintah daerah itu ini banget, gaspol banget loh Mas. Kita di Sperindak DIY itu nyediain factory sharing. Mungkin itu akan, kalau teman-teman pengrajin kulit yang belum tahu, itu bisa diakses bebas dan gratis. Jadi di sana banyak mesin-mesin yang yang istilahnya canggih dan mahal, dan kita mungkin nggak mampu beli. Jadi kita bisa pakai menggunakan itu. Kami sendiri kalau misalnya ada orderan banyak dan cepat, kita lari ke sana buat produksi di sana. Nah, mungkin buat yang belum tahu begitu ya, karena tadi Mbak Heni menyampaikan mungkin banyak yang belum tahu gitu. Aksesnya seperti apa? Caranya bagaimana? Sebenarnya aksesnya itu cukup tergabung di kayak komunitas pengrajin kulit DIY. Oke. Gitu. Itu caranya mungkin datang ke Disperindak Provinsi DIY, terus bilang ke satpamnya pokoknya di sana bilang aku mau gabung ini gimana caranya. Oh, gitu. berarti nanti di situ akan dituntun ya? Iya, bener banget gitu. Nanti setelah tergabung kita bebas akses factory sharing itu. Nah, itu dia ya, pelaku UMKM harus aktif juga ya, jangan hanya mengandalkan mana nih dukungan pemerintah tapi ternyata tidak aktif juga. Kadang gengsi Mas, bilang UMKM gitu loh. Oke, nah tadi kan sebetulnya Mbak Heni juga menyampaikan bahwa ada pangsa pasar di luar negeri juga ya. Ini kebanyakan di mana mainnya? Kalau kami kebetulan yang terakhir kami lagi bikin sampel buat butik di Jerman. Di Jerman. Tapi kalau kami mainnya bukan kontaineran ya, masih retail gitu sih. Jadi mereka minta sampel dulu nih, 3 pieces atau 4 pieces, kita kirim ke sana, terus kalau oke baru kita produksi banyak. Gitu. Oke, artinya memang lebih menyasar pangsa ke Eropa, atau dari dulu tuh coba-coba ternyata Eropa yang lebih oke, atau seperti apa? Enggak sih, ini dia random aja tiba-tiba hubungin kami, terus bisa nggak bikinin ini gitu kan. Kalau bisa nanti masuk ke butikku. Kalau kami kebetulan kalau untuk ekspor itu nyasarnya butik sih, bukan yang kontaineran gitu, gede, belum mampu. Karena mungkin kalau untuk pangsa pasar luar negeri tidak terkotak-kotakan benua mana selagi dia bagus, selagi dia durability-nya bagus, ramah lingkungan juga mungkin. Iya, mereka itu yang kemudian akhirnya bisa menjadi nilai jual ya. Oke Mbak, ini kita tahan dulu untuk perbincangannya, nanti akan kita lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Jogja Jelang Siang. Arga cari duit dulu ya. Iya, Mak. Saya melihat dan berhenti sebentar. Bukan karena iri,
Tapi karena rindu belajar. Aku pengen sekolah lagi, Bu. Hari ini kita akan belajar geografi. Bapak membawa global. Sekarang tangkap ya. Telunjuk kamu menunjuk negara mana? Jepang, Pak. Sekarang lempar ke teman kamu. Nunjuk apa kamu? Tunjuk laut, Pak. Saya tenggelam dong. Kak, pengen bawa poni yuk. Ditungguin anak-anak. Ayo. Enggak, aku pengen nyesain surat dulu. Ya udah deh. Bapak Presiden, dulu saya pikir karena saya akan kembali ke tempat sampah yang membuat saya berani bermimpi. Terima kasih Bapak atas didirikannya sekolah rakyat ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jogja Jelang Siang dan masih membahas tentang potensi kerajinan kulit sapi. Masih bersama dengan Mbak Heni Sulistiawati yang merupakan seorang pengrajin kulit sapi dan juga owner dari UMKM begitu ya. Nah, Mbak Heni, kalau mungkin sedikit kita bahas tentang hal-hal yang sekarang tuh lagi jadi tren, tentang zero waste, kemudian juga tentang ramah lingkungan, sustainability. Nah, kira-kira ini bagaimana mengadaptasi atau adjust dengan gimmick-gimmick ini ke dalam produknya? Ya, itu menarik banget ya. Jadi sebenarnya dari awal kami berdiri itu kita udah menerapkan sistem zero waste. Ya. Karena bahan baku kulit itu kan mahal ya. Jadi setiap inci itu kita perhitungkan pemakaiannya. Jangan sampai ada yang tersisa. Ya, jangan sampai ada yang terbuang. Makanya itu namanya zero waste. Jadi kita pakai buat bikin backcam. Sayang aku nggak bawa backcamnya. Jadi backcam itu bahkan kalau kami pameran, mars pameran itu yang paling laku. Karena kan murah, orang datang ke booth, terus mungkin tasnya mahal ini, beli yang paling murah biasanya, 100.000 3 gitu. Nah, ini yang ada di depan saya ini adalah salah satu contoh ya. Yang itu. Yang ada gimmick ini ya, boleh ditunjukkan Mbak Heni. Di produk ini tuh kalau gimmick environmental itu, ini lurik ya. Lurik itu kan khas Yogyakarta banget. Cuman ini pakai pewarna alam. Jadi bukan pakai pewarna sintetis, jadi tidak mencemari lingkungan. Betul. Kita pilih produk yang seperti ini, environmental friendly. Betul. Dan kemudian ini yang saya pegang, ini sebentar. Nah, ini adalah kombinasi ya? Iya, itu agel namanya, Mas. Oke. Ini kombinasi antara leather dan juga ini adalah agel. Agel. Agel itu serat alam. Oke, nah ini dia nih. Nah, sama ini dia. ini. Nah, ini kemudian ini adalah dalamnya lurik. Jadi ini satu paket ya? Iya. Oh, oke. Dan ini adalah salah satu cara untuk merespon bagaimana kemudian gimmicknya tadi ya. Karena kebetulan juga orang-orang sekarang tuh tertarik sekali dengan gimmick-gimmick. Concern banget. Oke, concern banget sama yang namanya zero waste lah, kemudian sustainability begitu ya. Oke, terus kalau boleh disampaikan kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, untuk range harganya deh, boleh kira-kira berapaan, Mbak Heni? Dari 675 sampai 2 juta untuk tas ya. Tapi kalau untuk backcam kita start 35.000.
Dan kalau tadi kan disampaikan bahwa sebetulnya back charm, kemudian juga merchandise seperti lanyard itu kan banyak menjadi merchandise untuk meeting, gathering dan segala macam gitu. Tapi kalau untuk pemirsa yang kayaknya aku pengen beli 10 aja gitu, boleh nggak? Bisa banget. Kebanyakan emang custom gitu kita nerima satuan asal agree sama itu term and conditionnya aja sih gitu. Tentu kalau pesennya satuan akan lebih mahal daripada beli banyak. Betul. Nah ini kemudian kalau boleh disampaikan juga tren permintaan kan pasti akan terus berganti ya antara tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya gitu. Kalau sekarang bagaimana kemudian merespon tren-tren tersebut, Mbak? Ini terkait inovasi produk. Inovasi produk, betul. Sebenarnya pemerintah daerah Yogyakarta itu udah memfasilitasi UKM-UKM yang tergabung yang jadi binaannya itu untuk kayak dibina, disekolahin buat desain. Jadi aku waktu itu termasuk yang beruntung karena jadi batch pertama buat diajarin desain. Jadi produk kita tuh sebisa mungkin, produk UKM ini sebisa mungkin nggak nyontek produk brand lain yang terkenal gitu loh. Jadi kalau bisa dilihat ini desainnya kan nggak yang pasaran banget gitu, nggak yang common gitu. Selain itu juga kalau kami Mars itu kita pernah jadi partner dari IDDC, itu Kementerian Perindustrian. Di sana tuh banyak desainer-desainer muda yang butuh portofolio. Jadi mereka nyari UKM untuk diajak kerjasama bikin produk baru gitu. Jadi gratis loh itu. Ditekankan bagian gratisnya ya. Tapi Mbak Heni kalau boleh disampaikan backgroundnya apa dulu? Psikologi. Oke. Berarti dari psikologi kemudian terjun ke dunia bisnis, utamanya di kulit sapi. Begitu ya. Apakah sapinya kemudian dites dulu? Enggak dong, enggak. Suamiku juga psikologi juga kebetulan, jadi kayak kita tuh nyasar gitu loh psikologi. Oke, artinya sebetulnya kan kalau untuk pemirsa dan juga masyarakat mau backgroundnya apapun, ini nggak apa-apa juga begitu ya? Ya, pokoknya itu tergantung passion sih Mas. Passion sama passion sih waktu itu. Passion, kemudian juga keinginan untuk bisa belajar gitu ya, walaupun tidak ada background sama sekali. Nah, kalau tadi kan disampaikan bahwa sebetulnya juga melayani ekspor begitu ya. Paling jauh atau mungkin katakanlah bukan paling jauh deh, paling banyak biasanya di mana? Kalau paling banyak masih seputaran Asia Tenggara ya. Asia Tenggara, di mana aja? Di Singapura, Malaysia gitu. Tapi itu yang pesan juga diaspora yang tinggal di sana. Gitu. Kalau paling jauh itu mungkin Jerman dan US ya. Soalnya mungkin diaspora juga, tapi yang punya toko di sana gitu. Soalnya mungkin kayak kita kan kombinasi sama lurik gitu, itu mungkin buat mereka itu unik gitu loh. Dan hal yang baru ya? Hal yang baru gitu. Oke. Nah terus kemudian kalau di dalam negeri sendiri biasanya melayani ke wilayah mana aja, Mbak? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Yang paling banyak? Masih di Pulau Jawa. Masih di Pulau Jawa ya. Oke, ada keinginan untuk ekspansi besar-besaran? Keluar angkasa. Kemana? Keluar pulau misalnya Kalimantan, ke Sulawesi. Juli ini kami pameran di Makassar loh. Oh gitu, oke. Jadi aku pengen tes ombak ya di sana tuh gimana gitu. Potensi atau peluang jualan produk leather gitu. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan besar juga untuk teman-teman yang sedang memulai ya bisnis, kemudian juga mungkin juga terkait dengan kerajinan kulit sapi ini. Gimana sih caranya biar bisa ikut pameran-pameran seperti itu? Kalau aku dulu nggak gengsi merapat ke dinas ya, kan banyak teman-teman anak muda nih terutama yang apa ini UMKM lah. Hello, UMKM itu kalau omset Anda masih omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, kamu masih UMKM gitu. Dan kalau lewat dinas, fun fact-nya ya, kita tuh HKI merek gratis. Terus halal gunaan itu kalau bayar sendiri 8,5 loh. Kita kemarin gratis gitu. Pokoknya merapat aja ke dinas-dinas terkait gitu. Oke, jadinya jangan gengsi. Iya. Gunakanlah fasilitas sebaik-baiknya. Ya, itu kan emang hak kita kan ya gitu. Oke, nah terus kalau untuk kedepannya nih berbicara tentang potensi begitu ya, kalau produk-produk ini kan sebetulnya bukan produk primer, gitu ya. Ini kedepannya akan seperti apa potensinya? Mungkin untuk teman-teman yang kayaknya saya tertarik deh untuk kerajinan kulit sapi ini, gitu. Apakah memang fokusnya di barang seperti ini, fashion dan segala macam, atau justru malah bisa merambah ke tempat yang lain lagi? Sebenarnya itu tergantung dari awal brandnya itu mau bidik segmen apa gitu. Kan ada teman-temanku yang emang dia dari awal pengennya main di middle low, jadi dia mainnya di kuantitas gitu. Kalau kami tuh nggak sanggup kalau main di kuantitas karena secara kapasitas produksi juga harus digenjot kan. Kami milih main aman di middle up gitu. Jadi secara kualitas kita mainnya di kualitas aja gitu. Harga tentu lebih mahal ya daripada yang main di middle up, middle low gitu. Kalau ngomongin tentang kualitas berarti quality checking harus benar-benar. Iya dong, ya? kebetulan saya perfeksionis orang. Nah, boleh dielaborasi mungkin seperti apa quality checkingnya? Jadi
Fun fact-nya gini, pegawai-pegawai kami itu bukan yang otodidak. Jadi emang mereka background-nya itu dari sekolah menengah kejuruan yang jurusan kriya kulit. Jadi emang mereka udah masuk ke tempat kami, mereka udah nggak belajar gitu. Emang udah kerja gitu. Nggak yang kita ngajarin, saya juga nggak bisa kan jahit. Jadi ya udah mereka lebih pinter gitu. Beda loh Mas hasilnya. Biasanya kalau quality checking ke apanya? Ke jahitannya Ya, kah? Oh, oke. Dan itu berjalan selama 9 tahun ini menemukan akhirnya juga belajar dong pasti dari Mbak Heni ya. Oke, gimana caranya menjahit yang lebih bagus, yang seperti apa, jahitannya seperti apa? Desainnya dari Mbak Heni juga? Iya dong. Oke. Jadi kalau di tempat kami itu bukan veteran, bukan kalau ada toh yang tas yang dilapis gitu loh. Kalau kita lebih main ke ini loh lipetan, dilipat gitu, tekniknya lipetan gitu, jadi lebih rapi gitu. Oke. Sama ini sih sebenarnya kalau jahitan mereka lebih pinter sih. Kalau aku cuman nyuruh aja. Bikinin ini dong, ini polain ini dong. Mereka udah jalan sendiri. Kalau untuk ini satu produknya apakah kemudian diproduksi lebih dari satu pieces atau memang ini? Lebih dari satu pieces pasti. Terus yang ini ini tuh best seller. Tiap aku pameran ke Jakarta gitu, ini pasti laku banyak banget. Dan yang beli itu bukan yang naik transportasi umum ya, karena ini kan nggak ada slatingnya gitu. Betul. Gitu. Jadi ini agak tidak ramah transportasi umum tidak begitu untuk ya. KRL lovers. Biasanya untuk cantik-cantikan, gathering dan lucu-lucu begitu ya. Oke, nah terus ke depannya akan ada gebrakan apa lagi selain tadi yang di Makassar? Belum ada. Paling kita ngeluarin model itu nggak per hari, per minggu gitu, nggak. 1 tahun cuma 2 kali. Jadi ngikutin seasonnya luar gitu loh, fall and winter, spring and summer. Ya ada dong. Kan udah disekolahin sama dinas, jadi lebih pintar kan. Oke, berarti respon terhadap trennya termasuk cepet ya? Iya, aku sering lihat itu loh pameran-pameran di YouTube tuh loh, yang misalnya brand apa gitu, fall and winter, spring and summer gitu. Aku lihat, ini yang ngetren berarti warna terutama warna sama structure. Nah, karena kemarin kan baru aja Met Gala ya, siapa tahu tiba-tiba nanti temanya adalah tentang kulit sapi, atau sustainability misalnya begitu ya. Oke, nah kalau dari kita berbicara tentang produksi ya, Mbak Heni. Bahan kulit sapi ini kan tadi disampaikan ini mahal gitu, jangan sampai ada yang setitik pun itu terbuang gitu, dan zero waste akhirnya ya. Ada nggak pernah merasakan, aduh susah banget lagi cari bahan baku gitu? Kalau suplai bahan baku kebetulan aman. Kita pakai bahan baku yang sama dipakai oleh brand-brand terkenal di dunia. Jadi Indonesia itu ternyata jadi eksportir material kulit gulungan gitu loh Mas, buat beberapa brand di luar. Nah, yang nggak lolos KICI quality control mereka lempar ke dalam negeri, tapi nggak semua orang tahu ya. Aku juga nggak mau ngasih tahu. Itu supplier soalnya kan gitu. Jadi mereka makanya kalau bisa dibandingin kulit kami itu, kulit sapi itu biasanya kan berat ya, tas kulit belum diisi. Punya kami lebih ringan daripada kompetitor. Bener sih, bener. Ini jauh cukup ringan ya. Soalnya cewek kan target marketnya kan cewek. Jadi cewek itu kan nggak mau tuh bawa tas berat-berat, makanya gitu. Tapi saya penasaran deh, ngeluarin messenger bag nggak sih Mbak? Ada dong, main ke toko. Habis ini kita main ke toko ya. Anyway, ini terakhir deh Mbak Heni. Untuk pemirsa kemudian juga untuk masyarakat yang mungkin akan terjun ke area kerajinan kulit sapi ini, boleh disampaikan pesan-pesannya untuk ke depan ini potensinya seperti apa, kemudian juga imbauan harapannya seperti apa. Monggo, silakan. Kalau untuk teman-teman yang mau memulai usaha, mungkin satu yang perlu diingat, urus dulu legalitasnya. Jadi nanti jangan sampai udah terkenal terus mereknya diklaim orang gitu pokoknya. Terus kalau pengen berkembang tapi modalnya terbatas, coba merapat ke instansi-instansi yang memberikan support. Mereka biasanya open terhadap UKM-UKM baru. Dan jangan malu, jangan gengsi disebut UMKM ya. Oke Mbak Heni, terima kasih banyak sudah hadir, sudah berbagi begitu ya. Tentu ini menjadi sebuah hal yang baru juga untuk pemirsa, bagaimana kerajinan kulit sapi ini ternyata punya potensi yang luar biasa ke depannya ya. Dan inilah akhir dari Jogja Jelang Siang edisi hari ini, Rabu 6 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aryo Bagus mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.